Malam berganti pagi, ayam sudah berkokok, matahari pun sudah terbit menandakan waktu untuk beraktivitas kembali. Namun berbeda pada pasangan suami istri yang nampak bahagia ini. Bukan pasangan Kemal yang kat maupun pasangan Arka yang harmonis, melainkan pasangan manis Prinjun ini yang tak lain adalah Dimas dan Alexa yang sudah rapi memakai baju couple. Kamu yakin ingin pergi, sweetie? Apa kamu tidak akan kelelahan nantinya? Tanya Dimas memeluk tubuh Alexa dari belakang, seraya mengelus perut buncit Alexa yang sudah berusia 8 bulan. Aku yakin suamiku, karena aku sudah menantikan hari ini. Balas Alexa dengan semangat berapi-api, membuat Dimas tersenyum senang. Ia langsung mencium pipi Alexa yang cabi efek kehamilan. Baiklah, ayo kita berangkat sekarang. Ajak Dimas tersenyum senang, menggandeng tangan Alexa lembut. Mereka berjalan dengan raut wajah yang nampak berseri-seri, membuat Arka CS dan para orang tua yang melihatnya mengernyitkan dahi mereka dikala melihat Dimas dan Alexa memakai baju couple berwarna biru dongker yang bergambar love. Wah, kalian mau kemana? Pagi-pagi couple begitu udah macam ABG aja, tanya Arka yang sedang menggendong baby Maher. Kami mau kencan, jawab Dimas santai sambil mencium pipi Alexa. Kemudian mereka berdua langsung meminta izin pada Lisa dan Jimmy. Setelah mendapatkan izin, mereka langsung pergi menuju pantai, menikmati waktu pagi dengan berjalan di pinggir pantai sambil bergandengan tangan. Kamu senang, Ham? Tanya Dimas lembut mengecup bahu Alexa yang terbuka dengan tangannya yang memeluk tubuh Alexa dari belakang. Iya, aku sangat bahagia sayang, apalagi sebentar lagi anak kita akan lahir, jawab Alexa lembut mengelus perut buncitnya. Dia bergerak sayang, pekik Alexa girang membuat Dimas ikut menyentuh perut Alexa, dan benar saja anak mereka merespon elusan mereka dengan bergerak. Dimas langsung berjongkok di depan perut Alexa. Ia mengecup perut besar Alexa berharap ciuman tersebut dapat dirasakan oleh anak-anaknya. Kesayangan papa, apa kabar Hem? Apakah di sana terasa nyaman? Apa kamu sudah tidak sabar ingin keluar melihat dunia ini Hem? Tanya Dimas bertubi-tubi, membuat Alexa terkekeh geli. Lama Dimas mengobrol bersama anaknya yang masih berada dalam perut istri tercintanya, hingga tak terasa mereka asik bermain di pantai sampai jam menunjukkan pukul 4 sore, dan Dimas pun mengajak Alexa pulang. Dalam perjalanan, Alexa mengajak Dimas duduk di pinggir jalan dekat taman kanak-kanak. Ia ingin memakan es krim sambil melihat anak-anak yang bermain. Sayang, aku ingin makan es krim itu, pinta Alexa menatap Dimas dengan mata yang berkedip-kedip seperti lampu taman, membuat Dimas gemas. Ia segera menghujani ciuman di wajah Alexa, membuat si empunya cemberut. Iya sweetie, jangan cemberut begitu, nanti dedeknya juga ikut cemberut, ujar Dimas segera berlari menuju penjual es krim yang sedikit jauh dari Alexa. Ia melihat istrinya itu nampak bahagia sambil mengelus perutnya. Aku sangat bahagia Sah, karena aku memiliki istri yang sangat baik, tulus dan setia sepertimu. Kamu adalah wanita paling tegar dan kuat yang pernah aku temui dalam hidupku. Kamu mau menerima segala kekuranganku, kamu mau membantu diriku berubah menjadi pria yang baik. Aku sangat bahagia Sah, kamu adalah kebahagiaanku dan akan selalu begitu sampai maut memisahkan kita, batin Dimas. Ia menatap Alexa dari kejauhan. Sedangkan Alexa, ia memperhatikan seorang anak yang berlarian mengejar bola sampai ke tengah-tengah jalan. Ia melihat sebuah mobil melaju kencang, hampir menabrak anak tersebut. Ia berlari kencang sambil mendorong anak kecil tersebut hingga Alexa lah yang tertabrak. Dimas segera membayar es krim tersebut dan berbalik, matanya langsung terbelalak melihat tubuh sang istri melambung tinggi ditabrak oleh sebuah mobil. Alexa, bro, tubuh Alexa langsung jatuh terlentang dengan bersimbah darah di atas jalan. Orang-orang langsung berlari mengerubungi Alexa. Dimas menjatuhkan es krimnya dan berlari menuju sang istri. Ia membelah kerumunan tersebut. Kakinya langsung luruh ketika melihat mata sang istrinya tertutup rapat dengan darah yang keluar dari mulutnya. Ia merengkuh tubuh sang istri dengan tubuh yang bergetar dan napas tercekat. Ia meraung-raung menangis memanggil nama Alexa, namun tak membuat si empunya bangun. Apakah semua ini akan berakhir begitu saja? Kenapa takdir begitu kejam kepadanya? Padahal dia baru saja merasakan kebahagiaan bersama wanita yang ia cintai itu. Tuan, cepat bawa istri Anda ke rumah sakit, teriak seseorang wanita, membuat Dimas langsung sadar. Ia segera mengangkat tubuh lemah Alexa masuk ke dalam mobilnya. Ia mengemudi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selama perjalanan, ia tak henti-hentinya memanggil nama Alexa, namun tak kunjung membuat Alexa bangun.
Hingga akhirnya ia tiba di rumah sakit. Ia menggendong Alexa membawa masuk ke dalam rumah sakit. "Dokter!" teriak Dimas menggema membuat semua orang menatap ke arahnya. Dito yang tak sengaja lewat melihat Dimas, matanya membulat sempurna melihat tubuh Alexa yang bersimbah darah membasahi lantai rumah sakit. "Dim, apa yang terjadi?" tanya Dito panik. "Selamatkan istriku, Dit," pinta Dimas dengan suara serak. "Siapkan ruang operasi," teriak Dito pada para perawat di situ. Askia Dayasa Disa. Matahari sudah tenggelam, sebagian keturunan Adam sudah kembali ke rumahnya masing-masing, sedangkan sebagian lagi mereka baru memulai aktivitas. Suasana malam menjadi lebih dingin karena langit menghitam tanpa adanya bulan dikarenakan hujan hendak turun ke bumi. "Arka!" teriak Lisa yang berada di ruang tamu membuat seluruh mension terkejut dan segera berlari menghampiri Lisa. "Ada apa, Mah? Kenapa teriak-teriak? Udah seperti tua aja," tanya Arka ketus, namun Lisa tidak menjawab. Tangannya bergetar sambil menunjuk ke arah TV, membuat semua mata ikut memandang dan mata mereka langsung terbelalak melihat apa yang diberitakan di TV. "Alexa, Dimas!" sentak mereka terkejut. "Kita ke rumah sakit sekarang," tegas Jimmy membuat mereka semua mengangguk kepalanya cepat. "Hani, aku ikut ya," pinta Putri pada Arka. "Tidak sayang, kamu di rumah aja dengan mama. Jaga anak-anak, nanti kalau keadaan mulai aman, kamu aku bawa, oke?" tegas Arka lembut membuat Putri mengerti. "Cup, jaga anak-anak sayang, aku pergi dulu," ucap Arka langsung menyusul Jimmy, Kemal, Bilkis, dan Leo yang masih tinggal di kediaman Lemos. Seorang pria dengan pandangannya kosong tak lupa air matanya mengalir deras di pipinya. Ia duduk di lantai dengan menekuk lututnya, seraya bersandar di dinding bercat putih, yang tak lain adalah dinding rumah sakit. Hatinya bagai tertusuk ribuan jarum kecil membuat napasnya terasa tercekat ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri sang pujaan hatinya ditabrak di depan mata kepalanya sendiri. Ia bisa melihat pujaan hatinya itu tersenyum kecil ke arahnya sebelum mata pujaan hatinya itu tertutup. 2 jam sudah ia menunggu para dokter keluar dari ruangan tempat sang pujaan hatinya dioperasi, namun para dokter tersebut tak kunjung keluar. Ia menampar wajahnya sendiri karena merasa bodoh, baru menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Plak, 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 bodoh, kau bodoh, Dim, bodoh, plak, plak, seharusnya kau tahu bahwa mimpimu itu bukan hanya sekedar bunga tidur. Plak, plak, bodoh, hiks, hiks, gumam Dimas menangis sesegukan. Ia kembali mengingat mimpinya sekitar 2 bulan yang lalu. Flashback, seorang pria terbangun di sebuah hutan anta berantah, namun hutan tersebut sangatlah indah dengan pepohonan yang berwarna hijau. Ia tersenyum manis dan berjalan sambil mencari jalan untuk keluar dari hutan tersebut. Ia melihat sekelilingnya berusaha mencari seseorang agar dapat ia meminta bantuan, namun nihil. Hingga beberapa jam ia berputar-putar dalam hutan tersebut, ia mendengar suara gelak tawa wanita. Ia berjalan cepat mengikuti arah suara tersebut hingga matanya berbinar bahagia melihat siapa wanita yang tertawa tersebut. "Alexa," panggilnya membuat wanita tersebut yang tak lain adalah pujaan hatinya itu segera menoleh. "Sayang, kamu datang juga. Ayo sini duduk di samping kami," jawab Alexa tersenyum manis sambil menggendong bayi mungil yang sangat cantik. Dimas segera berlari kecil ke arahnya. Ia segera memeluk Alexa dari belakang dan juga mencium pipi dan tengkuk Alexa hingga membuat si empunya tertawa geli. "Sayang, tidak boleh begitu karena ada anak kita di sini," ujar Alexa membuat Dimas langsung menghentikan aktivitasnya. Ia segera melihat ke arah bayi tersebut yang wajahnya sangat mirip dengan Alexa. "Sah, dia sangat cantik sama sepertimu," puji Dimas sambil mengambil alih bayi tersebut dan menggendongnya. Askia Dayasa Disa, yang artinya cahaya wanita periang, sedangkan Disa, dia adalah singkatan nama kita yaitu Dimas dan Alexa. "Apa itu nama anak kita, Sweetie?" tanya Dimas lembut membelai pipi gembul bayi yang disangka anaknya tersebut tanpa menoleh ke arah Alexa. "Iya sayang, aku ingin jika aku pergi suatu hari nanti, anak kita tahu bahwa aku juga menyayanginya dengan memberikan dia nama yang indah," lirik Alexa membuat Dimas langsung menatap tajam ke arahnya. "Kamu mau pergi kemana, Sah?" Namun Alexa tak menjawab, dia hanya menyandarkan kepalanya di bahu Dimas dengan matanya yang berair. Flashback off. Arka dan yang lainnya masuk ke rumah sakit dengan langkah yang terburu-buru. Mereka berjalan menuju ke ruang operasi khusus keluarga Lemos. Mereka melihat Dimas yang memukuli dirinya sendiri. Arka langsung berlari dan memeluk erat tubuh Dimas. "Lepasin aku, Ar,"
Biarkan aku memukul diriku sendiri. Ini semua salahku, Hiks. Aku suami yang buruk. Aku tidak bisa menjaga istriku dengan baik. Tangis Dimas pecah dalam pelukan Arka. Kemal dan Leo pun langsung ikut memeluk tubuh Dimas. Mereka semua menatap sedih ke arah Dimas. Kau harus bersabar, Dim. Kau harus bisa menenangkan dirimu dulu. Yakinlah bahwa Alexa dan anakmu akan baik-baik saja, ucap Kemal mengelus kepala Dimas. Alexa, Hiks, dia berdarah. Darahnya sangat banyak. Alexa, sudah, tenanglah Dim. Bukannya kamu tahu bahwa Alexa adalah wanita yang kuat? Dia pasti bisa melewati ini semua, ucap Leo berusaha menenangkan Dimas. Oek. Suara tangis bayi membuat mereka semua langsung menoleh ke arah ruangan Alexa. Anakmu sudah lahir, Dim. Kau dengar kan? Pasti Alexa juga baik-baik saja, ujar Arka dengan raut wajah bahagia meski hatinya sedih. Anakku sudah lahir. Hati Dimas merasakan sedikit lega, namun tak dapat dipungkiri bahwa hatinya juga sangat sedih. Seharusnya ia sekarang merasakan kebahagiaan tanpa adanya kesedihan, namun takdir mengujinya, membuat hatinya tak bisa merasakan kebahagiaan sepenuhnya. Ceklek, Dit, bagaimana keadaan istriku? Apa dia sudah sadar? Iya kan, dia sudah sadar karena tadi aku mendengar suara anakku menangis. Pasti dia sekarang sedang menyusui anakku kan? Sama seperti istri Arka saat melahirkan kemarin, tanya Dimas bertubi-tubi dengan bibir yang tersenyum, namun air mata tetap mengalir deras ke arah pipinya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan cara tersenyum. Namun matanya juga tak henti-hentinya mengeluarkan air mata. Dito melihat wajah Dimas yang sangat menyedihkan, begitu pula dengan pakaiannya yang ada noda darahnya. Ia menggigit bibir, menggertak giginya, begitu juga dengan tangannya terkepal erat, berusaha meredam emosinya karena tak sanggup melihat sahabatnya ini ditimpa musibah. Maaf,